Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih tujuan utama dari kedatangan Imam Mahdi? Inilah yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Baiklah sahabat yang beriman, dimanapun berada, kali ini pembahasannya tentang tujuan utama dari kedatangan Imam Mahdi, di mana pada kesempatan yang mulia ini SHB Official atau Sahabat Beriman akan mengupas tuntas tujuan utama kedatangan Imam Mahdi atau kemunculannya Imam Mahdi di akhir zaman nanti. Mengenal sang juru selamat dunia atau Imam Mahdi pada 15 Sya'ban, hari besar umat Islam dan hari bersejarah bagi Islam. Pasalnya di hari ini telah lahir manusia suci dan juru selamat Imam Mahdi. Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan manusia kepada para malaikat mengatakan, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, dan selanjutnya adalah para nabi dan wasi atau penerus mereka. Sahabat yang beriman, khalifah dan hujjah ini menjadi penghubung antara makhluk dan sang pencipta. Keberadaan khalifah di muka bumi merupakan sunnah dan hukum yang tidak pernah berubah dan tetap ada sepanjang masa. Khalifah di sini menjadi manifestasi kebenaran mutlak, dan yang lebih penting, mereka memiliki hubungan istimewa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sebagai khalifatullah di muka bumi merupakan makhluk unggul dan paling sempurna dalam mewakili dan menunjukkan kesempurnaan serta kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Al-Quran telah membicarakan berbagai kaum di masa lalu dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus nabi dan khalifah di antara mereka. Sebagian kaum ini menerima seruan kebenaran para nabi dan sebagian lainnya mengingkarinya. Oleh karena itu sahabat beriman, mereka yang menolak mendapat murka dan asap ilahi. Kisah-kisah Al-Quran ini memiliki pesan universal, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan sebuah kaum tanpa khalifah dan walinya. Ini sebuah sunnah yang pasti di sistem penciptaan. Imam Ali alaihissalam khutbah pertama Nahjul Balagha setelah mengisyaratkan penciptaan Adam mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membiarkan sebuah umat manusia tidak memiliki seorang nabi, kitab samawi dan hujjah yang jelas. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai kedatangan Imam Mahdi, masih menjadi perbincangan yang sangat heboh di seluruh umat Islam yang menantikan kedatangan dan kemunculannya. Kedatangan Imam Mahdi dimaksudkan atau bertujuan untuk mengubah dunia dan memperbaiki setiap urusan serta mencabut setiap peradaban yang didasarkan pada arogansi dan penipuan. Itulah sahabat yang beriman, tujuan dari kedatangan atau kemunculan Imam Mahdi. Mengubah dunia, memperbaiki setiap urusan, mencabut peradaban yang didasarkan pada arogansi dan penipuan-penipuan yang semakin marak terjadi di muka bumi ini. Sahabat yang beriman, perlu kita sebagai umat Islam untuk saling mengingatkan akan bahaya yang selalu muncul di kalangan masyarakat yang pada umumnya, yaitu tentang penipuan-penipuan yang sangat luar biasa. Sistem yang digunakan sangat luar biasa, sistem IT-nya yang luar biasa, dan tak sedikit orang bisa tertipu olehnya.
Maka dari itu sahabat yang beriman, perlu kita untuk saling mengingatkan, berhati-hatilah tentang hal-hal yang menjerumuskan kita ke jalan yang tidak benar. Baiklah sahabat yang beriman, saya lanjutkan pembahasannya. Ia akan membangun peradaban baru berdasarkan nilai-nilai ilahi, sehingga janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terrealisasi, serta bumi dipenuhi dengan perdamaian, persahabatan, dan tentunya keadilan. Sementara itu sahabat yang beriman, musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus menyembunyikan kebenaran dan melanjutkan pengingkaran mereka, kali ini mereka berencana membunuh imam dan khalifatullah tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan hujjah terakhir ini dari pandangan umat manusia dan akan keluar di waktu yang tepat untuk merealisasikan janji ilahi. Sahabat yang beriman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan Sang Juru Selamat ini untuk membebaskan manusia dari kezaliman, tentunya juga nantinya akan memiliki pemerintahan dengan kriteria khusus. Tidak seperti pemerintahan yang kita alami sekarang. Tentunya nilai-nilai keadilan, peradaban yang positif akan kita rasakan nantinya ketika Imam Mahdi sudah muncul. Wallahu alam. Baiklah sahabat, saya lanjutkan pembahasannya. Namun, seperti apa pemerintahan Imam Mahdi yang dielukan dan diharapkan oleh penantinya? Terkait pemerintahan tersebut, banyak riwayat dan ayat yang menyebutkan kriterianya. Termasuk diantaranya adalah bahwa pemerintahan Imam Mahdi adalah pemerintahan rakyat yang berporos pada penegakan tuntutan masyarakat tertindas pada papa dunia. Pada ayat 105 dari surat An-Nabiyah disebutkan, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz bahwasanya bumi ini diposakai hamba-hambaku yang soleh. Dengan demikian sahabat yang beriman, masyarakat yang selama berabad-abad menghadapi kesoliman dan penindasan pasca kemunculan Imam Mahdi serta para pewaris kekuasaan di muka bumi dan para sahabat imam mereka akan merasakan manfaat dari pemerintahan universal yang adil. Inilah yang kita harapkan sahabat yang beriman, penuh dengan perdamaian, tidak ada penipuan, penuh dengan keadilan serta keputusan-keputusan yang merakyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak surat Al-Quran menekankan bahwa agama sejati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam, dan siapapun yang memilih agama lain selain Islam maka sesungguhnya ia sedang merugi. Dalam beberapa ayat juga disebutkan janji bahwa Islam akan menang di hadapan seluruh agama dan ideologi di dunia. Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam dalam hal ini berkata, setelah terhina, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kembali Islam berkat dia atau Imam Mahdi, dan akan menegakkan kembali hukum-hukumnya setelah sebelumnya ditinggalkan. Segala bentuk bid'ah akan diberantas oleh Mahdi, penyimpangan akan dimusnahkan, dan sunnah-sunnah asli akan dihidupkan kembali. Namun sahabat yang beriman, harus diperhatikan bahwa non-muslim tidak dapat dipaksa untuk menjadi Islam. Akan tetapi ketika Islam sejati tanpa propaganda bias diperkenalkan kepada mereka oleh Imam Mahdi, maka mereka dengan sukarela dan ikhtiar akan menerima agama samawi ini. Dalam agama Islam itu tidak pernah kita memaksakan untuk dia harus masuk Islam sahabat yang beriman. Tetapi dari hati nuraninya, dari kemunculan nanti Imam Mahdi akan merubah, akan membuka pintu hatinya untuk memeluk agama Islam. Sahabat yang beriman, lanjut pembahasannya. Masyarakat dunia merasakan ketidakadilan dan diskriminasi lebih dari era-era sebelumnya. Sedemikian rupa sehingga 1% penduduk bumi menguasai 50% sumber finansial dunia.
Dari sisi lain, akibat politik imperialisi pemerintahan barat serta ketergantungan dan ketidakbecusan para penguasa, setiap hari jumlah masyarakat miskin semakin bertambah. Selain itu, sahabat yang beriman, kekuatan imperialis memandang diri mereka sebagai ras superior dan menilai bangsa-bangsa lain tidak berperadaban. Oleh karena itu, salah satu impian terbesar masyarakat dunia adalah pemberantasan diskriminasi dan perwujudan keadilan. Salah satu kriteria utama pemerintahan Imam Mahdi adalah universalitas keadilan bagi seluruh penduduk muka bumi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu prinsip penting Islam adalah perluasan keadilan, di mana di dalamnya tidak ada diskriminasi dan ketimpangan. Banyak hadis yang menyebutkan keadilan dalam pemerintahan Imam Mahdi di akhir zaman kelak. Salah satu di antaranya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antaranya yang berbunyi, "Aku akan memberikan kabar gembira kepada kalian soal kemunculan Imam Mahdi ketika perselisihan dan kebimbangan masyarakat meluas. Dia akan bangkit dan memenuhi bumi dengan keadilan dan kebajikan, serta dipenuhi dengan kesoliman yang sebelumnya dipenuhi dengan kesoliman dan kejahatan. Penghuni langit dan bumi akan meridoi pemerintahannya dan akan membagikan kekayaan di antara masyarakat secara merata." Masya Allah, sahabat yang beriman. Menciptakan keadilan di seluruh dunia dan memberangus diskriminasi dan ketidakadilan merupakan tujuan utama dari pemerintahan Imam Mahdi. Tujuan penting ini telah dijelaskan dalam banyak riwayat Ahlul Bait. Bahkan boleh dikata penekanan menciptakan keadilan menerapkannya lebih kuat ketimbang seruan tauhid dan memerangi kesyirikan. Dalam ucapan Imam Ridho yang disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus kesoliman dari bumi lewat Imam Mahdi. Pada waktu itu tidak ada seorang pun yang berani melakukan kesoliman. Gustave Leon Bon, sejarawan Prancis, mengatakan, pelayanan terbesar manusia adalah yang mampu menjaga manusia untuk tetap optimis. Harapan dan penantian akan kemunculan Imam Mahdi selain menjadi solusi bagi masa depan manusia, juga menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Manusia memiliki kekuatan yang berkelanjutan dan menyimpan energi mereka melalui menyerahkannya kepada generasi yang akan datang. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Imam Mahdi merupakan simbol rahmat, kekuasaan ilahi, dan manifestasi keadilan ilahi. Siapa yang mendapatkan rahmat dan keutamaan ilahi ini, maka ia akan mendapatkan dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita nantikan, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak mudah, sahabat yang beriman, karena semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah, ridho itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sahabat yang beriman, maka dari itu, maka ia akan mendapatkan dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena peran tawasul dan hubungan batin dengan Imam Mahdi menyebabkan jiwa manusia tumbuh dan spiritualnya semakin menyempurna. Iman dan akidah kepada Imam Mahdi mencegah manusia menyerah. Bangsa yang mengimaninya akan selalu dipenuhi rasa optimis dan akan berjuang demi keagungan Islam. Kesejahteraan sosial merupakan hasil dari pemerintahan global Imam Mahdi. Sepanjang sejarah umat manusia sudah banyak usaha dilakukan agar manusia dapat merasakan kesejahteraan. Tapi yang terjadi, sahabat yang beriman, justru banyak hak-hak yang terampas dan terinjak-injak. Mereka tidak pernah merealisasikan keinginan ini. Kesejahteraan sosial menjadi sarana bagi pertumbuhan dan kesempurnaan spiritual dan pemikiran manusia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah
pembahasan kali ini tentang tujuan utama dari kedatangan Imam Mahdi atau kemunculan Imam Mahdi nantinya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua sahabat beriman dimanapun berada. Perlu kita ketahui, kebaikan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Sebelum saya mengakhiri, saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di dalam video pembahasan ini. Perlu kita ketahui sahabat beriman, tujuan saya baik, hanya ingin menyampaikan nilai-nilai baik, mengingatkan kepada seluruh umat manusia, umat Islam khususnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.